Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Fata Morgana dalam percintaan merupakan kombinasi yang sangat indah bagi gadis remaja. Terutama untuk mereka yang menganggap cinta selalu indah seperti dalam drama romantis. Banyak dari mereka yang mengabaikan logika, bahkan sebagian lainnya menutup mata serta tidak memperdulikan perasaan orang tua yang sejak kecil lebih mengenal mereka. Sebelum masuk ke video, saya mau kasih tahu kalau kasus hari ini sebenarnya belum menjalani persidangan. Tapi karena ini merupakan request dari salah satu gorgeous, jadi tetap saya bawain. Dan bagaimana nanti hasil akhirnya akan diupdate setelah kasusnya selesai. Nggak pakai lama, watch. Pada tahun 2006, saat terjadi kerusuhan politik dan agama di Bangladesh, Abu Hayat memutuskan untuk pindah ke Australia demi kehidupan yang lebih baik. Dia berangkat sendirian dan meninggalkan istrinya Mahfuza serta putrinya Armina di Bangladesh. Di sini Abu berhasil menyewa sebuah toko seharga 71 juta dan membuka toko daging halal di daerah Lakemba, Sydney. Keluarga muslim ini kembali bersatu ketika istri dan putrinya menyusul Abu 3 tahun kemudian. Yang disinilah sang istri melahirkan putri kedua mereka. Putri tertua Abu bernama Armina yang saat itu masih berusia 6 tahun, dengan cepat beradaptasi di lingkungan baru dan sangat cepat menguasai bahasa Inggris dengan fasih. Dia bahkan lebih sering makan makanan barat seperti KFC, es krim, dan teh gongcha. Setiap kali ayahnya pergi keluar, dia selalu berpesan untuk dibelikan apple pie. Armina tumbuh menjadi remaja yang baik, ramah, dan mudah bergaul dengan siapapun. Di mata sang ibu, walaupun tidak memakai hijab, putrinya cukup religius. Dia hanya memakai syal atau kerudung berwarna cerah seperti gaya pakaian yang dikenakan wanita Bangladesh. Dan seperti remaja pada umumnya, Armina juga suka make up, fashion, shopping, mengemudi, dan tentunya foto selfie. Selama di sekolah, Armina dikenal sebagai murid berprestasi dan populer di antara teman-temannya. Dia menjalani masa SMA di Tempe High School, di mana dia unggul dalam bidang matematika. Dengan kecerdasannya, gadis itu berhasil melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran di University of Western Sydney. Dia bercita-cita ingin menjadi dokter bedah agar bisa membantu banyak orang. Untuk menambah uang saku, gadis mandiri itu bekerja paruh waktu di Kmart yang berada di pusat perbelanjaan. Armina yang sangat menyayangi keluarganya, setelah gajian setiap akhir minggu, dia selalu menyempatkan diri menghabiskan waktu bersama mereka dengan membawa ayah, ibu, dan adiknya untuk berbelanja atau hanya sekedar makan. Sebagai putri sulung, Armina sangat mencintai adiknya yang masih berusia 8 tahun. Walaupun jarak umur mereka jauh, tetapi hubungan mereka sangat dekat. Pada suatu hari, saat Armina berada di tahun kedua masa kuliahnya, dia bertemu seorang pemuda bernama Miraj yang dikenalnya melalui Instagram. Miraj, seorang pemuda Pakistan yang telah menjadi warga negara Australia dan bekerja sebagai sopir truk di Sydney. Di waktu luangnya, pemuda berusia 20 tahun ini sering latihan di gym untuk menjaga tubuh atletisnya dan membentuk perut roti sobek. Hingga tidak heran jika perawakannya tinggi, besar, dan berotot. Walaupun saya sendiri nggak suka dengan tipe seperti ini, tapi mungkin inilah yang banyak disukai oleh gadis-gadis zaman sekarang. Setelah perkenalan pertama, mereka sering chatting yang berlanjut dengan WhatsApp hingga kedekatan ini menumbuhkan benih-benih cinta yang sampai saat ini saya sendiri nggak pernah lihat seperti apa bentuk benih cinta itu. Benih yang telah disemai indah itu pun berkembang menjadi hubungan pacaran. Bagi Armina, Miraj adalah pacar pertamanya sehingga dia memberikan seluruh jiwa raganya untuk hubungan mereka. Tidak lama setelahnya, Armina memperkenalkan Miraj pada orang tuanya. Walaupun Miraj berwajah tampan, Abu dan istrinya merasa ada yang tidak beres dari pemuda ini. Walaupun tidak menunjukkan secara terang-terangan, tetapi mereka tidak setuju dengan hubungan putrinya. Mahfuza bahkan menasihati sang putri agar tidak terburu-buru menjalani hubungan serius. Dia meminta Armina yang masih berusia 19 tahun untuk belajar mengenal Miraj lebih jauh lagi.
Namun beberapa minggu kemudian, Abu dan istrinya sangat kaget ketika mengetahui putri mereka memutuskan akan tinggal serumah dengan Miraj. Keputusan tersebut membuat Abu sangat marah dan menganggap jika Miraj telah membawa pengaruh buruk bagi putrinya. Abu pun meminta Armina untuk segera putus dan menjauhi pemuda itu. Ketika Miraj tahu hubungannya dihalang-halangi oleh orang tua Armina, alih-alih berusaha mencari muka atau bahkan membujuk mereka, dia justru mengasut Armina agar menjauhi keluarganya. Usahanya berhasil karena secara perlahan gadis itu mulai menjaga jarak dengan keluarganya. Hingga pada 8 Oktober 2021, saat Armina pulang ke rumah orang tuanya untuk mengambil barang-barang miliknya, Abu kembali meminta Armina untuk putus. Dan ketika Miraj mengetahui hal itu, dia menemui Abu dan menghajarnya. Abu pun melaporkan hal ini pada polisi yang segera mengeluarkan surat perintah perlindungan atau AVO. Tetapi pada akhirnya Abu harus kecewa karena walaupun polisi menetapkan Miraj dilarang mendekati Abu dalam radius 200 meter, namun karena Miraj juga melaporkan hal yang sama, Abu juga dilarang untuk mendekati atau bertemu putrinya. Karena berdasarkan hukum AVO atau Apprehended Violence Order, orang tua tidak boleh mencampuri hubungan anaknya yang dianggap telah dewasa. Seolah mengabaikan perasaan orang tuanya dan demi mengejar cinta, setelah kejadian itu, Armina dan Miraj pindah ke apartemen Penang Hills yang berada di North Parramatta. Menurut berita yang beredar, pasangan ini telah menikah tanpa restu orang tua Armina. Bahkan saat itu, Armina telah memutus kontak dengan keluarganya. Miraj adalah tipe pasangan yang sangat controlling. Dia menguasai sosial media Armina dengan membatasi interaksi serta menghapus semua followers pria. Di pertengahan Januari, Armina sempat menelpon pamannya yang berada di Amerika Serikat. Dia menceritakan tentang Miraj yang ternyata juga hobi minum. Namun pamannya tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mendengarkan ketika gadis itu curhat. Sebagai orang tua, Abu merasa kesal sekaligus khawatir pada putrinya. Dia ingin menemuinya secara langsung, tetapi karena perintah dari polisi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Abu sendiri merasa bahwa putrinya melakukan hal tersebut bukanlah karena keinginan pribadi. Ketika paman Armina yang di Amerika memberitahu Abu tentang pembicaraan mereka 2 minggu sebelumnya, Abu merasa semakin cemas. Dan pada tanggal 30 Januari 2022, setelah 4 bulan hilang kontak dengan Armina, mereka pun memutuskan untuk memeriksanya dengan meminta polisi untuk mendatangi apartemen sang putri. Ketika polisi tiba di sana pada jam 4.30 sore, mereka juga mendapatkan laporan dari tetangga yang mengaku sehari sebelumnya mendengar suara teriakan dari apartemen Armina pada jam 2 dini hari. Saat polisi membunyikan bel, karena tidak seorang pun keluar dari apartemen, mereka pun masuk dengan cara membobol pintu. Polisi yang memeriksa setiap ruangan tidak menemukan siapapun. Namun salah seorang petugas yang masuk ke kamar mandi sangat syok ketika melihat pemandangan yang sangat menakutkan di depan matanya. Di kamar mandi dengan nuansa berwarna pink salem itu, dia menemukan jasad wanita yang terendam di bathtub dalam genangan bahan kimia. Kecuali kakinya yang menjulur di luar bathtub, bagian tubuh lainnya sudah tidak berbentuk akibat melepuh dan mencair. Karena terdapat bahan kimia berbahaya, polisi tidak berani mendekati bathtub. Mereka meminta bantuan dari Fire and Rescue NSW yang menurunkan tim hazmat saat melakukan evakuasi. Proses otopsi sendiri cukup sulit karena kondisi jasad yang hancur lebur. Penyebab kematian dinyatakan akibat pukulan benda tumpul di kepala dan melalui tes DNA, mereka memastikan jika korban adalah Armina. Saat ditemukan, diperkirakan gadis itu telah tewas sehari sebelumnya di antara tengah hari hingga jam 5 sore. Ketika polisi menanyai beberapa penghuni apartemen, tetangga yang mengenal mereka mengatakan jika Armina adalah tetangga yang menyenangkan. Dia gadis manis yang tenang dan kesehariannya suka mendengarkan musik. Sedangkan Miraj suka bergaul, dia pernah memberitahu mereka jika dia berasal dari Pakistan. Namun menurut sang tetangga, bahasa Inggris Miraj sangat fasih. Polisi yang tidak meragukan jika Miraj adalah pelakunya segera melakukan pencarian
dengan memeriksa CCTV di sekitar apartemen dan jalan raya. Dalam rekaman tersebut, tampak Miraj yang sedang bergegas menaiki truk dan pergi dari apartemen. Untuk mempermudah pencarian, mereka juga menyebar foto Miraj di media sosial. Saat itu polisi berhasil menemukan dan menyita truk milik Miraj yang ditinggalkan di daerah barat daya Sydney. Truk tersebut dibawa untuk dilakukan tes forensik yang di dalamnya juga ditemukan barang bukti berupa botol cairan kimia yang sama seperti di dalam bathtub. Setelah menghilang seharian, keesokan harinya Miraj menyerahkan diri ke kantor polisi Bankstown dan ditahan atas tuduhan pembunuhan. Sehari setelahnya, melalui sang pengacara, Miraj mengajukan bebas dengan jaminan yang permintaan tersebut ditolak oleh polisi. Miraj mengaku mendatangi kantor polisi karena mendengar dirinya sedang dicari. Namun dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut dan mengklaim dirinya tidak bersalah. Pada pengacaranya, Miraj mengaku bingung karena ditahan. Namun dalam interogasi, polisi berhasil mengetahui jika tewasnya Armina akibat KDRT. Setelah melenyapkan Armina, Miraj membawanya ke bathtub dan pergi keluar untuk membeli cairan kimia yang dituangnya ke dalam bathtub. Merasa cairan tersebut kurang, dia kembali ke toko untuk membelinya sebanyak 4 botol lagi dan setelahnya kabur dengan mengendarai truk. Armina dimakamkan pada tanggal 8 Februari 2002 di pemakaman Rockwood oleh keluarganya dan komunitas Bangladesh yang tinggal di Sydney. Orang-orang Bangladesh di seluruh dunia, kampus, dan guru SMA Armina turut mengucapkan bela sungkawa bagi keluarganya. Namun yang paling membuat orang tuanya terluka karena kondisi jasadnya, Armina tidak bisa diberikan acara pemakaman dengan cara tradisional Bangladesh. Karena satu-satunya yang tersisa dari gadis itu hanyalah sebelah dari kakinya. Pihak keluarga biasanya membiarkan para pelayat untuk melihat wajah almarhumah sebelum dikuburkan. Dan sebagai gantinya, sisa jasad Armina dibungkus dengan kain biru dan kafan putih untuk dilihat dan disentuh oleh anggota keluarganya. Armina disolatkan di rumah duka Asosiasi Muslim Lebanon yang berada di sebelah Masjid Lakemba. Saat di kuburan, Mahfuza yang duduk di samping liang lahat tampak sangat bingung. Sehingga seorang penggali makam mengingatkan Abu dan pelayat lainnya untuk menjauhkan Mahfuza dari tepi kuburan karena takut wanita itu akan terjatuh ke dalamnya. Ketika pemakaman berlangsung, nenek Armina di Bangladesh dan pamannya yang tinggal di Amerika menyaksikan acara tersebut melalui video call. Ketika Mahfuza mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya pada sang putri, wanita itu menangis terisak tidak terkendali hingga harus dituntun oleh kerabatnya. Setelah video berita tentang orang tuanya yang putus asa dan tertekan menjadi viral, banyak orang berspekulasi bahwa Miraj adalah pacarnya dan bukan suaminya. Hal ini menyebabkan segudang pelecehan verbal di media sosial. Banyak netizen menyalahkan Armina dengan mengatakan kurangnya bimbingan orang tua sebagai alasan kematiannya yang terlalu dini. Sedangkan yang lain juga mengolok-olok etnis Miraj yang berasal dari Pakistan. Miraj yang awalnya dijadwalkan akan menjalani persidangan pada 5 April karena persiapan pengacaranya kurang matang, hakim yang menangani kasusnya dengan terpaksa menunda persidangan hingga akhir Januari 2023. Yang paling menyedihkan dari semuanya, karena harus mengurus kasus, Abu tidak bisa lagi bekerja dan membayar uang sewa toko. Keluarga mereka mengalami kesulitan keuangan dan saat ini hidup dari dana pemerintah. Untuk menangani kasus Armina, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pengacara. Sedangkan saat itu, Mahfuza yang mengalami trauma juga membutuhkan perawatan psikolog. Mahfuza sendiri mengkhawatirkan masa depan putri bungsunya yang masih membutuhkan banyak biaya. Sebelum videonya berakhir, buat kalian para putri yang masih punya orang tua, pandanglah wajah mereka saat tertidur. Sebelum melakukan sesuatu, ingatlah wajah-wajah itu dan pikirkan apa yang akan mereka rasakan jika sesuatu yang buruk terjadi pada kalian.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.